Halo teman-teman tim review semuanya. Nah, kali ini saya kembali mereview salah satu mobil paling populer di Suzuki ya. Ini adalah Suzuki XL7. Nah, XL7 ini memiliki beberapa tipe Zeta, Beta, dan Alpha. Kemunculannya di awal tahun 2020 pas pandemi. Tapi awal kemunculan dia tidak terpengaruh oleh pandemi teman-teman, karena terbukti pada saat itu pun penjualannya masih stabil, dan di 2021-2022 itu 2021-2022 itu masa kemasan ya, penjualannya lumayan nih. Dia menjadi salah satu LSUV yang dipertimbangkan di Indonesia. Suzuki XL7 ini sekarang sudah melakukan improvement, yang tadinya masih menggunakan mesin konvensional, sekarang sudah ditambahkan dengan baterai listrik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakarnya dan akselerasinya. Namun yang ada di depan teman-teman semuanya ini adalah Suzuki XL7 tipe Zeta. Tipe Zeta ini berbeda dengan Zeta sebelumnya. Ada beberapa improvement juga nih. Mungkin bagi teman-teman yang lebih suka non-hybrid, bisa jadi pilihan bagi teman-teman yang ingin memiliki Suzuki XL7. Mobil ini terkenal dengan suspensinya yang nyaman, efisiensi bahan bakarnya walaupun dia bukan hybrid sekalipun, lalu kapasitas kabin yang lega, kemudian AC-nya yang dingin. Itu yang saya rasakan sih. Tapi sekarang yang ada di teman-teman mungkin kurang lebih sama ya, bahkan dia punya improve dibandingkan Zeta yang sebelumnya. Nah, kita bahas improvementnya satu persatu, dari depan, dari eksterior dan interiornya, lalu dari balik kap mesinnya. Sebelum itu kita akan sajikan hitungan terbaik buat teman-teman yang ingin memiliki Suzuki XL7 Zeta Matic ini. Dia punya tinggi yang cukup tinggi ya. Ini adalah darah SUV sejati yang tadi di awal saya bilang. Walaupun ini adalah sebuah SUV dari Suzuki yang notabene bermesin dan mirip dengan R3, tapi ada karakter yang membedakan mobil ini dengan versi MPV-nya. Nah, ini tentunya tingginya, ground clearance-nya. Walaupun ground clearance-nya juga nggak begitu tinggi banget, karena dia kalau nggak salah hanya 200 mm. Kemudian dia punya roof rail yang bisa dipakai. Ini besi ya teman-teman. Yang awal saya bilang juga, jadi hampir dari tampak luar itu nyaris tidak ada yang dihilangkan dari versi Beta dan Alpha-nya. Kita lihat yang Betanya nyaris sama. Nah, yang membedakan adalah velgnya aja nih. Tapi untuk yang Zeta sebelumnya persis seperti ini velgnya. Untuk yang improvement sekarang, Beta dan Alpha itu lebih ke arah hitam dan berwarna black piano ya teman-teman. Namun untuk ringnya persis. Dia punya ring 16 195/60 R16. Hanya saja yang membedakan adalah fitur safety-nya. Kalau di Beta dan Alpha udah ada ESP, Electric Stability Program, kalau yang ini belum. Kemudian yang Zeta ini belum memiliki hill hold control. Di versi Matic pun belum ada ya. Kalau di Beta dan Alpha itu sudah ada. Ya, hanya fitur-fitur itu yang dikurangi ya teman-teman. Dan yang pasti belum hybrid. Oke. Dan dia ini belum keyless ya tentunya. Yang untuk yang Zeta ini, suspensinya tetap sama, McPherson strut with coil spring. Belakang juga torsion beam with coil spring. Depan cakram, belakang masih tromol. Sewarna body nih untuk handle pintu dan untuk spionnya. Saya lebih suka yang seperti ini. Di Beta pun sama. Namun kalau yang Beta udah auto retract, kalau yang ini masih electric spionnya aja yang bisa diatur ya. Kita ke bagian belakang yuk. Nah, untuk bagian belakangnya teman-teman, nyaris sama, nyaris tidak ada perbedaan. Tapi kalau teman-teman jeli, ini ada list chrome di sini ya. Karena yang Zeta sebelumnya belum ada, yang ini sudah dilengkapi dengan ada list chrome-nya sama kayak yang tipe Beta hybridnya. Dengan Beta hybrid ini sama persis. Yang membedakan adalah ada emblem hybrid dan rear defogger. Kalau untuk tipe Zeta belum ada. Tapi
tenang aja. Kalau Suzuki itu nggak pelit-pelit untuk fitur. Di sini dia ada wiper belakangnya teman-teman. Kemudian ada stop lampnya, lampunya semua kombinasi ya LED dan halogen. Kita coba lihat bagasinya. Nah, kalau tipe Beta itu sudah dilengkapi dengan kamera mundur, kalau yang tipe Zeta ini belum, tapi dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Ini yang saya suka juga untuk kapasitas bagasinya nih. Dia ada 2 tingkat ya teman-teman, dan kuat. Jadi ada juga mobil yang 2 tingkat seperti ini, tapi untuk pembatasnya ini begitulah seadanya. Oke, untuk profil ban dari ban serepnya sama persis, jadi full profil untuk ban serepnya. Nah, ini juga joknya tidak dikurangi sama sekali, jadi sama yang di tipe Beta dan Alfa. Dia punya headrest juga nih, punya headrest dan bisa dilipat rata lantai teman-teman. Jadi seperti ini menarik. Yuk kita coba lihat dalam kabinnya. Nah, ini teman-teman kabin dari Suzuki SL7 Zeta. Aduh, saya kalau naik mobil ini tuh mengingatkan sama masa lalu ya. Oke, improvement yang ada di dalam SL7 Zeta ini, dia sekarang sudah terdapat steering switch, kemudian punya head unit yang lebar. Ini kalau nggak salah, ini di atas 6 inch ini. Ini 7 inch lah kurang lebih ya teman-teman. Kemudian MID-nya nih, MID-nya yang menarik nih. Dia informasinya lengkap banget, torsi, kemudian tenaga, kemudian waktu tempuh, rata-rata kilometer per liter, kemudian trip A, trip B, dan lain sebagainya. Serta punya pintu yang indikator pintu yang sudah individual ya, jadi kelihatan gitu. Nah, terus ornamen ini yang membedakan. Sekarang ini persis hampir sama dengan yang tipe Beta ya untuk ornamennya. Terus untuk joknya juga dia tidak dikurangin sama sekali. Ini persis sama dengan yang tipe Zeta dan tipe Alfa. Nyaris tidak ada hal yang lain kecuali cruise control yang belum ada. Kalau di tipe Beta dan tipe Alfa itu sudah ada cruise controlnya. Di tipe Alfa juga dia sudah ada smart mirror. Ini sih persis kayak mobil saya yang sebelumnya, yang tipe Alfa yang sebelumnya. Ini suatu improvement yang luar biasa. Kemudian untuk shaft touch-nya di sini ada shaft touch, kualitasnya juga plastiknya bagus. Bukan terlihat murahan, walaupun ini merupakan mobil entry level, dan teman-teman bisa memiliki mobil ini di harga 200 jutaan. Nanti kita cantumkan harganya dan DP yang sangat minim. Bisa di DP 19 juta. Keren. Atau angsuran 1,9 juta bisa teman-teman. Oke, udah elektrik ini ya, spion, elektrik spion, belum retract. Kemudian auto hanya di bagian driver untuk power window-nya. Setirnya ini tilt steering, cukup banget. Dan istimewa lagi dia sudah leveling untuk lampunya. Kemudian ada sensor parkir yang bisa di on dan off-in. Ini sih sama ya kayak yang sebelumnya. Untuk AC-nya tidak dikurang-kurangin juga. Hanya nggak ada autonya aja, auto climate control nggak ada. Kalau yang di tipe Beta dan Alfa sudah ada. Front defogger udah ada, hanya saja yang rear defogger yang belum ada. Tapi tenang aja, di sini ada max cool, walaupun belum auto tapi tetap bisa mendinginkan secara maksimal ya untuk kabinnya sendiri. Oke, normal ini. Nah, yang dikurangin lagi adalah konsol box bagian tengah itu ya teman-teman. Joknya ini yang saya kagum ya di Suzuki, itu tebel dan empuk, keren banget. Coba yuk kita intip baris kedua. Nah, saya set dulu ya untuk posisi mengemudi saya seperti ini teman-teman. Let's go. Ini dia baris keduanya teman-teman. Ini yang saya paling suka juga di baris kedua ini, karena ini lega banget. Mungkin ini adalah salah satu LSUV yang paling lega ya. Ya, walaupun memang bedanya tipis-tipis. Ini lega dan joknya empuk. Ini yang saya rasakan di Suzuki SL7 yang pernah saya punya. Kemudian pastinya double blower AC-nya. Kemudian dia ada di sini ada armrest-nya. Di bagian tengah belum ada headrest-nya. Di setiap kursi udah ada headrest-nya ya untuk kanan dan kirinya.
Lalu ini bisa sliding ya teman-teman, bisa sliding dan reclining juga tentunya. Sliding, nah sampai segini, reclining juga bisa. Walaupun entry level, ini sangat layak dimiliki buat teman-teman yang ya mobil-mobil keluarga ya, harian. Oke banget ini. Walaupun dia K15B, saya pernah punya dengan mesin K15B non hybrid, persis sama mesin yang ini. Itu rata-rata kilometer per liter ya, kombinasi dalam dan luar kota itu hampir 15 kilometer per liter. Luar biasa. Itu bener-bener sebuah mesin yang 1500 yang sangat irit. Mobil ini tadi tidak ada ESP, tapi sudah ada brake assist. Kemudian airbagnya ada 2 di depan. Nggak ada HHC juga ya teman-teman. Nanti untuk fitur keamanannya kita cantumkan di video ya untuk lebih lengkapnya. Yuk kita coba intip baris ketiganya. Nah, untuk ngebuka baris ketiga cukup mudah. Jadi begini aja nih, tak, seret. Nah, jadi mudah untuk dinaiki ya teman-teman. Oke, dan ini bisa muat 3 orang ya untuk ininya, untuk baris ketiganya. Coba kita lihat. Nah, ini masih lega sih. Dan ini bisa recline loh. Ini kerennya bisa recline ya untuk baris ketiganya. Oke. Mungkin itu aja ulasan tim review kali ini. Jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang, boleh komentar di video ini. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe. Terima kasih.